besi yang pagarnya sama. Ini ada kulit kambing menjadi mulia. Anda semuanya, apa yang saya bacakan, apa yang saya sebutkan itu, semua tertulis, bukan main-main. Jadi nggak ada penghinaan sama sekali. Siapa yang menghina? Dia bilang, ini kambing, kulit kambing ini barang hina. Tetapi karena dipakai untuk membungkus Quran, dicium tiap hari. Ya ampun. Kalau bohong jangan begitu. Apa kata dia? Drum. Dia menjadi beduk. Betul. Ya, jadi kalau kulit kambing ketemu Quran, dia menjadi mulia. Karena temannya mulia. Kulit kambing ketemu drum, jadi beduk. Yang saat dipukuli. Jadi teman bisa menyelamatkan kita dan juga bisa menghancurkan. Dahsyat sekali. Kulit kambing, ini kulit kambing, barang hina. Tapi karena ketemu Quran, ya, Quran, dimasukin ke dalam kulit kambing, dicium tiap hari. Dari mana mulianya Quran itu? Dari mana Quran itu mulia? Sementara mengandung ancaman-ancaman bagi kehidupan kemanusiaan. Itu ajaran yang sudah dibuat sedemikian rupa, kata-kata kebohongan yang diulang-ulang menjadi benar, menjadi luar biasa, menjadi nilai-nilai yang luar biasa. Padahal apa sih isinya di sana? Putusin leher orang kafir di mana saja kamu jumpai mereka. Surat Sapi Betina ayat 191. Itu yang Anda katakan mulia, dasat lataib. Mulia kayak itu. Kulit kambing jadi semplak mu'alaf. Mulia. Karena ketemu orang yang mulia gitu. Donditan seumpama. Yang tidak pernah berani membahas Qur'annya sendiri. Makanya saya bahas terus nih. Saya ulik-ulik terus. Kitab suci saya yang lama. Kitab yang disucikan Nabi yang seakan-akan mulia. Padahal Quran itu sendiri membongkar kebobrokan mental. Maksudnya begini pada saat Latif, jangan membuat perumpamaan yang kontradiktif dengan kenyataannya. Anda kan sudah tahu berapa banyak itu negeri-negeri gombal-gambul jadi hancur semua karena ini nih jadi sumber kehancuran, Pak. Janganlah bikin perumpamaan yang membuat saya tambah tertawa terus. Gimana? Coba kita lihat ulang ya. Kita lihat ulang ini dasat Latif. Quran. Ya. Ini kulit kambing. Ya. Setelah menjadi pembungkus Quran, setiap diambil dicium. Simpan, dicium. Padahal ini kulit kambing. Dia menjadi mulia karena temannya Al-Quran. Tapi dia salah pilih. Kalau dia ketemu drum, dipukul tiap hari. Dia menjadi beduk. Betul. Nah, jadi kalau kulit kambing ketemu Quran, dia menjadi mulia. Karena temannya mulia. Kulit kambing ketemu drum, jadi beduk. Yang saat dipukuli. Saya percaya Imam Samudra, Amrozi, Ali Imran itu orang baik. Tetapi begitu membaca ini berubah total. Dia membawa ledakan Bali 2002 itu. 202 orang ngek. Itu karena baca ini. Karena belajar ini. Bukan belajar ini, bukan belajar ini. Dia belajar ini. Nih. Ini yang dipelajarinya.
Gampangnya begitu deh. Cari ada 300 ayat yang sangat mengerikan, mengancam kehidupan umat manusia, mengancam kebudayaan manusia. Kenapa saya harus ngomong seperti ini dan ulang-ulang terus? Supaya Anda tidak percaya dengan kata-kata yang diulang-ulang, yang kejahatan itu menjadi baik. Kata-kata dusta diulang-ulang terus. Nih, video tadi diulang terus. Anda percaya. Anda akan percaya dan yakin, seyakin-yakinnya. Itu. Makanya Tuhan membawa saya ke Amerika ini untuk mengulang-ulang. Ataupun ngeledek orang-orang yang salah paham. Padahal Ustadz kasih tahu kulit kambing dimasukin Quran, dicium-cium. Ini Pak Latif. Ini nih. Ini yang mendasar dasar. Ada penumpang pesawat namanya sama dengan yang menerima ini. Yang menerima ini sama namanya. Dia merampas pesawat di atas udara di sana. Dia todong itu pilotnya. Kemudian dia menabrakkan ke gedung kembar itu di New York. Dia tabrakin. 5.000 orang ngek dalam satu waktu. Yang dia pelajari ini dasar atlatif. Dasar atlatif. Ini yang dipelajarinya. Ini nih. Yang menerima kitab ini, ya. Ini nih, yang dia terima ini. Dia setubuhi mayat dalam kubur. Dan itu bukan mayat istrinya. Mayat bibinya. Besan. Besan itu tahu nggak besan? Ya. Orang tua menantu kita. Itu namanya besan. Karena anak dia ini yang menerima ini nih, kawin sama anaknya yang disetubuhi di dalam kubur itu. Semuanya tertulis, ada tulisannya. Jadi tidak ada penghinaan, tidak ada urusan saya ini menistakan. Enggak. Gimana saya menista? Jadi itu yang dikatakan mulia. Bagaimana? Karena membaca ini dan percaya dengan kitab ini dipercaya, ngerusak gereja, ngelarang orang ibadah di gereja. Apakah benar gitu loh? Kalian seluruh Indonesia itu nggak mau buka kitab kamu, nggak mau belajar. Lagian pula ngapain belajar? Orang malas, baca bosen, bahasanya nggak dimengerti, tulisannya susah. Jadi hanya orang-orang tertentu saja di sebuah desa itu bisa baca Quran. Orang tuanya yang mengajarkan kepada anaknya harus belajar supaya dapat pahala, orang itu harus baik supaya masuk surga. Itu aja yang diulang sama ibunya. Kayak Saifuddin Ibrahim, diulang-ulang oleh ibu saya. Memang saya sudah tahu bahwa Nabi itu mengawini anak kecil. Ibu saya bilang 9 tahun umurnya. Tetapi data bukti tulisan, data primernya itu 6 tahun dikawinin. Bocah 6 tahun dikawinin. Umur 6 tahun kawin.
Kalau orang itu nggak gila, nggak psikopat, sakit jiwa, nggak mungkin mengawini anak umur 6 tahun, Pak. Das atlatif, nggak mungkin, nggak masuk akal. Walaupun Anda mengatakan itu kan zamannya itu, ini sampai zaman sekarang masih ada loh. Das atlatif sampai sekarang ini masih ada dan banyak yang mengikutinya. Saya puji di Semarang, dia kawin dengan bocah umur 12 tahun, di penjara 6 tahun, masuk penjara Das atlatif. Ini gara-gara percaya kepada ini, jadi berani melakukan tindakan-tindakan kriminal. Karena sudah nggak ada hati nurani. Demikian juga orang yang menerima ini nih, Mr. M ini, dia tidak punya nurani dalam hal apa saja. Bagaimana kisah dia menghancurkan 5 suku Yahudi dan 1 suku Kristen di Najran. Dihabisin semuanya. Satu malam dia menghabisi itu 900 kepala manusia pisah dari tubuhnya. Dan mereka memasukkan mereka setelah dikali kuburnya oleh Nabi dan temannya itu di dekat pasar itu, pasar orang Yahudi itu. Gali, tutup, lalu mengambil seluruh rumahnya. Kebun-kebun kurma yang masih baru itu diambil semua oleh dia. Diambil semua. Istri keluarga mereka yang nggak cantik dijadikan budak. Yang cantik diambil oleh dia. Safia binti Huyai, istri kepala suku, Kinanah namanya. Kinanah ini nama masih bulan madu, jadi belum selesai madunya. Dia bilang kepada Kinanah, suaminya itu, kalau kamu bisa menunjukkan emas permata yang kamu kuburkan itu, yang kamu sembunyikan dalam kanzun, kamu bebas. Apa yang terjadi setelah dia menerima emas permata, uang yang perak, yang mahal-mahal itu, diambil, diterima di tangan dia. Suaminya dimatiin di tempat itu. Dan Safia melihat bagaimana suaminya itu dihabisin di depan matanya. Betapa ngerinya yang dilakukan oleh yang menerima ini nih, yang menerima kitab ini. Tertulis, sejarahnya ada. Saya tidak berbicara bohong. Saya sudah banyak menulis buku. Bukan karena benci, tetapi apa yang dilakukannya ini adalah melawan kemanusiaan, melawan sifat Tuhan yang baik, Rahman dan Rahim itu. Untuk apa sih? Apa gunanya? Tetapi saya harus membicarakan berulang-ulang supaya kalian sadar bahwa cara itu adalah cara non-manusiawi. Setelah dia mengambil hartanya, suaminya dingekin, ngek itu suaminya. Siang itu dia mengawini istri orang ini, Safia binti Huyai. Dia kawin dengan semangkuk korma. Korma orang-orang itu, yang diambilnya itu, yang dipanennya itu korma mereka. Dijadikan mahar. Maharnya itu adalah semangkuk korma yang dibagi-bagikan kepada sahabat-sahabatnya, bahwa dia sudah kawin, Nabi Arabku, si Nabi sudah menikah. Udah menikah. Siang itu setelah suaminya ngek, setelah dia mendapat harta. Kemudian dibuatkan kemah di pinggir sumur. Di pinggir sumur di situ tuh. Disitulah malam pertamanya. Malam pertamanya di situ. Dia sibuk
sibuk semalaman. Tanpa mahar yang layak, nggak layak lah masa mahar istri kepala suku dihargai semangkok kurma. Dia sangat merendahkan wanita. Dan dia melanggar undang-undangnya sendiri bahwa seorang yang janda itu harus arba kuru 4 kali haid. Belum ini hari itu kawin hari itu dia dapat. Dia melanggar undang-undangnya sendiri. Dia tetapkan. Orang naik haji itu dilarang untuk kawin. Dia kawin. Dia menikah pada bulan haji. Haram loh menikah bulan haji, dia kawin bulan haji. Dia undang-undangnya sendiri. Dan saking bodohnya bangsa Makassar itu, pengikut Das Atlatif itu, bulan Zulhijjah itu nggak boleh kawin bulan Zulhijjah katanya, haram. Yang haram itu adalah orang yang sedang melakukan haji pada bulan haji, itu nggak boleh menikah bulan haji. Bukan orang di luar ini, bukan orang di Makassar di Afrika, yang sedang haji di Mekah itu. Semua pada nggak boleh kawin. Dasar orang yang nggak mampu memikirkan agamanya. Yang namanya jilbab itu menutup buah dada, bukan bungkus seluruh tubuh. Baju seperti ninja, tutup seluruh tubuh. Dasar. Mulia nggak orang semacam itu, Dasat? Surah ke-33 ayat 37. Mulia itu. Mengambil menantu. Di situ, saya ceritakan dari awal. Sudah ulang-ulang saya cerita ini ya. Dia datang ke rumahnya Zaid. Nggak ketemu dengan anak angkatnya itu. Hanya istrinya yang sedang bugil. Kelihatan dari balik tirai. Tersingkap karena angin. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubi ala dinik. Doalah dia kedengaran sama Zainab. Setelah suami, jadi Mamat langsung mundur. Dia intip. Tubuhnya yang aduhai. Saudara, pulanglah Zaid. Pulang Zaid. Lalu diceritakan oleh Zainab bahwa bapakmu bilang begini dan begono. Dia berdoa, aduhai, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubi ala dinik. Itu tercatat semua, tercatat semua sejarahnya itu loh. Saya bukan ngarang. Ngapain gua ngarang? Hanya sekadar untuk menceritakan ini. Tetapi saya harus bilang, harus saya ceritakan betapa berbahayanya apa yang kalian baca dan apa yang kalian pelajari. Kalian akan gampang emosi. Karena baca kitab lato-lato ini. Ini urusan lato-lato. Ngarang. Tertulis semuanya. Maka begitu dia bilang sih, kalau begitu apakah aku akan menceraikan istri saya? Wahai bapakku. Di ayat 33, ayat 37 itu, ndak tahan istrimu. Tetapi ada katanya di situ, apa yang disembunyikan oleh hatimu akan ditampakkan oleh Allah. Pakai nama Allah lagi. Padahal cangkem-cangkemnya dia, mulut-mulutnya dia, ide-ide dia. Bukan dari Allah. Karena dia sudah terpesona dengan tubuh menantunya itu. Akhirnya diceraikan oleh Zaid. Hari itu diceraikan. Sore
Nabi ini masuk ke dalam kamarnya Zainab binti Jahsy. Ya sudah siap tembak, sudah dikokang, krek, krek, tinggal ditembakin. Udah dikokang itu senjatanya. Lalu bertanyalah Zainab ini, apakah begini ya Rasul Allah? Dia bilang, telah turun kepadaku ayat. Turunlah Quran surat ke-33 ayat 37 itu. Hei Muslimin. Lalu dibuat dalam tafsir Ibnu Katsir ada 14 keutamaan Nabi itu. Kelebihan dan keutamanya adalah menikah tanpa wali dan saksi. Nah di ayat 33, ayat 37 itu dikatakan Allah menikahkan, kami yang menikahkan kamu dengan dia. Siapa saksinya? Jibril. Dia berzina menurut hukum dan undang-undang negara agama apa saja. Dia berzina. Termasuk undang-undang dan hukum yang dia buat itu, agama yang dia katakan agama yang terbaik. Hanya agama itu yang akan diterima di sisi Allah. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanya Islam. Yang lain tidak. Itulah undang-undang yang dia lakukan. Nabi kamu itu, Latif, Das'at, hina, zina. Anda bisa aja mengatakan saya ini penista, silakan. Tetapi apakah fakta kata-kata ucapan saya ini saya ngarang tanpa data atau bagaimana? Tidak ada sejarah orang yang begitu detail dan lengkap selain Mr. M. Abad ke-7 itu. Seluruh kelakuannya itu tidak ada yang bagus kayaknya. Dia bilang boleh poligami hanya 4. Lebih daripada itu haram. Dosa besar. Dosa besar ya masuk neraka. Tetapi dia melanggar undang-undangnya di situ surat ke-4 ayat ke-3 dia tidur dengan 30 wanita. Kalau Syiah itu 140 lagi, banyak lagi cewek yang dia pompa-pompain. Syiah itu menulis 140 cewek. Tetapi buku yang saya kenal dalam kitab Al-Halabah, dia tidur dengan 30 cewek. Artinya dia langgar kitabnya itu sendiri. Di dalam surat ke-4 ayat ke-3 hanya boleh 4. Dia tidurin 30 cewek. Dan dari 30 itu hanya 23 yang dikawinkan. Ada 7 orang budak. Budak itu kapan saja ditidurin boleh. Nggak ada ikatan kawin. Namanya budak. Kapan saja saya tidurin boleh. Walaupun budak itu sedang tidur dengan suaminya. Mamat tarik kakinya, ayo pindah ke tempat tidur gua katanya. Pindah. Itu mulia. Jadi apakah ini mulia isinya? Nggak ada mulia sama sekali di dalamnya. Kemuliaan apa yang didapat dari situ? Das'at bangsat. Biadat. Memang orang Makassar itu bisa dipercaya omongannya. Tetapi kamu bilang perumpamaan ini hina sekali kamu. Inilah penista agama paling berat, Das'at Latif. Dia diundang di seluruh Indonesia loh. Kaum otak kosong itu ngundang dia itu ramai sekali.
Apalagi cerita tentang ibu-ibu. Renyah ceritanya. Tanpa data, tanpa dalil. Cerita. Bagaimana dia menceritakan nabinya itu? Istrinya pada berantem. Kalau kurang makan, langsung ini suku mana yang harus kita ambil, kita rampok ini. Dia memiliki kekuatan yang banyak dan luar biasa. Dia menghancurkan suku-suku itu tanpa kasih tahu. Mereka belum siap, langsung dihabisin. Kirim 6 orang, kirim 8 orang. Kalau pergi ke sana malam, jalan, siang, tidur di jalan. Karena untuk mendapatkan suku-suku itu, jangan sampai ketahuan orang kalau mereka sedang menuju ke sana. Itu taktik yang dilakukannya. Lalu dirampoklah semuanya itu. Dibawa, dihadapkan kepada Nabi sebagai harta rampasan. Surat ke-8 itu berisi rampasan-rampasan. Ada surat ke-8 namanya Al-Anfal. Itu sengaja nggak diterjemahkan. Al-Anfal itu artinya harta rampasan. Dalam sejarah bangsa Israel, harta rampasan nggak boleh diambil, haram. Tetapi Nabi itu menghalalkan apa yang diharamkan dulu, sekarang dihalalkan kepadaku. Dia tahu harta rampasan itu haram, tetapi dia menghalalkan atas nama agama. Karena istrinya banyak, dan mereka harus hidup. Anda bisa nih membaca kitab ini nih. Nggak ada yang ini, nggak ada yang apa namanya, nggak ada yang keliru omongan saya. Semua terbukti, tertulis, termaktub di dalamnya itu. Cerita-cerita saya bukan cerita buatan, ngarang saya. Kalau memang itu karangan saya, cerita-ceritanya, coba bahas nih Somat, ayo. Nggak akan. Karena sudah malu sendiri kamu bahasnya. Main kekerasan. Itu adalah konsep yang harus kalian lakukan. Dan sekarang Tuhan memperlihatkan semua. Mempermalukan kalian dengan teknologi modern, dengan TikTok, dengan YouTube. Saya orang Indonesia leluasa berbicara apa saja sekarang ini. Berbeda kalau saya ada di Indonesia, nggak mungkin bisa saya bongkar begitu saja. Ini video-video saya akan jalan begitu saja di depan keranda Anda. Keranda mayat Anda itu. Ini. Nongol di sini terus. Oh, Saifuddin Ibrahim penista agama. Terkenal sekali saya penista agama. Tapi penasaran, dibacanya lagi, tonton lagi, Saifuddin ditonton lagi. Ada orang dari tim-tim 4 bulan kemudian dia terbang ke Jakarta, minta saya baptis di puncak. Dia ancam, kalau saya ketemu orang ini, saya pedotin lehernya. Ngek. Minta dibaptis sama pendeta Saifuddin Ibrahim. Itu kan luar biasa. Ini karena kecanggihan teknologi, dan teknologi ini yang akan membongkar, mempermalukan sejarah yang kalian muliakan itu. Mulia apa? Hizbullah akan hancur. Hamaj akan hancur berantakan. Bangsa biadab. Syekh Yasin pendiri Hamas itu bacanya ini nih bacanya. Ini yang dibacanya itu. Jatuh lagi HP saya.
Itu si Leo itu dia Leo Pama itu nonton terus video saya. Dia hanya nulis yang jelek-jelek tentang saya. Mampu kamu lawan ini teknologi? Bikin video sendiri. Gak usah nulis-nulis begitu. Gak mungkin sebuah bangsa bisa maju dengan kitab abad ke-7 itu. Gak mungkin. Maka akan ada guru-guru yang akan lebih jahat lagi melakukan tindakan amoral karena kitab itu. Pesantren tidak mungkin kamu awasi begitu saja karena itu urusan kemanusiaan. Sampai seluruh pemerintah ini membuat sekolah-sekolah, undang-undang yang jelas, ajaran yang jelas, agar jangan ada guru cabuli santri-santrinya. Dan terus-menerus akan terjadi di mana-mana. Kegiatan dan tindakan konyol guru-guru yang begitu. Yang tidak punya moral. Karena mereka melihat contoh teladan. Mereka membaca di dalam kitab sucinya, mereka membaca kelakuannya itu. Psikopat. Orang lain hanya dibatasi 4. Dia tidur dengan 30 wanita. Semua kekejaman-kekejamannya itu dicatat dengan baik oleh para sahabatnya. Termasuk dia bersetubuh dengan Mbak. Tapi cerita itu sebenarnya sebelum dia diangkat jadi nabi. Ketika dia menggembalakan kambing Khadijah istrinya. Dia begituin kambingnya. Dia kodokin kambingnya itu. Kodokin kambingnya, kodokin. Abi ada nggak? Tulisannya ada semua. Abi ini fitnah kok orang mati. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Diulang-ulang. Tiada Tuhan selain Allah, tiada Tuhan selain Allah. Kita dibuat capek hanya untuk menghafal-hafal kata-kata yang nggak berarti, nggak berguna. Dengan mengatakan pahala, pahala, pahala. Nah, kumpulkan pahala masuk surga. Dari ucapan-ucapan ODGJ kayak begitu. Itu kan ODGJ. Kalian yang nonton muslim, kalian ODGJ deh. Kalau masih beragama itu ODGJ. Orang dalam gejala jiwa, gangguan jiwa. Saya minum coklat. Coklat harganya mahal. Sekotak gini nih 400.000 kalau di Indonesia. Makanya di dalam kitab ini Nabi kamu itu punya budak 7 yang kapan saja dia gilir semau dia. Itu namanya fungsi budak. Budak TKW yang dikirim ke sono, TKW nih yang dikirim ke Arab. Kalau sempat hamil maka diusir ke Indonesia, suruh pulang ke Indonesia. Bukan rahasia loh, maaf ya, di mana-mana ada tempat untuk melahirkan anak-anak hubungan dengan Arab itu. Di mana-mana ada kampung Arab. Karena TKW yang kerja di Arab Saudi. Melahirkan di sana.
Kenapa nggak digugurin ya kalau tahu lagi hamil? Gugurin dong. Jangan dipulangin itu TKW, kasihan mereka kerja itu untuk itu. Untuk menopang kehidupan suaminya, istrinya. Al-Katiri fiktif itu bohong, coba biarin. Saya nggak usah membaca komentar orang-orang stres. Kamu bisa mengatakan saya ini stres. Woi, saya punya cita-cita agar Indonesia hidup toleransi dan damai, yang beribadah di mana-mana boleh. Terlanjur bangsa ini dikibuli oleh Al-Kibul, kitab Al-Kibul yang dibaca, yang diteriakin 5 kali sehari di Toa Mesjid. Toa Mesjid. Ketoa lagi. Gimana saudara? Onta bin Sudrun, BTN ini Onta bin Sudrun, oleng, kasihan Abi, emang oleng. Jadi saya itu kalau berantem, sekali pukul ngek, gitu. Biar dia kapok seumur hidupnya. Tapi memang jarang saya berantem itu. Saya lebih kasihan sama anak buah kecil-kecil itu. Saya ampunin. Ajaran yang mengerikan ini harus segera ditinggalkan oleh bangsa kita. Terima kasih Tu Latif sudah membuat ini ya, sudah membuat video untuk jadi bahan tertawaan seluruh bangsa. Agar kalian segera bertobat dari kejahatan yang kalian ikuti ini. Ini adalah kitab kriminal kejahatan sepanjang masa yang tidak bisa dipungkiri. Begitu Anda dirasuki oleh kitab ini, Anda pasti gelok. Pasti Anda menjadi orang emosi, pasti membenci orang yang beragama lain. Ini bukan kitab suci. Ini kitab jorok seluruh dunia. Kitab kriminal. Tidak pantas diikuti. Tidak pantas, tidak mendapat pahala apa-apa. Dibakar aja lah, dibakar. Ya, kalau punya ini bakar. Loh, kenapa kamu nggak bakar? Ini untuk contoh dalam siaran. Abi di RSJ banyak pasien dari pesantren. Ya memang banyak. Haleluya, saudara-saudara, terima kasih Teman-teman, sudah sobat terkasih, memang ya kita lihat ajaran dari seberang mereka memang seperti itu ya teman-teman. Kita lihat dari ajarannya seperti buah tak jauh dari pohonnya. Ada kata yang mengatakan seperti itu. Kita lihat memang pengajaran-pengajarannya yang menurut saya pribadi tidak masuk akal ya teman-teman. Apalagi yang dibaca ya itu lagi diulang-ulang 5 kali sehari yang dibaca. Itu lagi bayangin diulang-ulang. Apa nggak ada manfaatnya? Sebutin manfaat Islam bagi Indonesia. Kalau menurut saya nggak ada, teknologinya pun nggak ada. Apa kencing onta doang diminum gitu. Aduh, semoga sadar ya teman-teman semua. Semoga pada sadar dan terima kasih telah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua ya. Jangan lupa di like, share ya supaya trending. Terima kasih, bye-bye.